Berkaca dengan yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, ini proyeksinya BLT Desa diperkirakan hanya akan terrealisasi 69% dari total pagu tahun ini, yaitu sebesar 28,8 triliun. Apakah sudah ada antisipasi mungkin dari Kemendes? Jadi begini, dulu tahun 2020 KPM, keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa itu kan 8 juta, Pak. 8 juta ini akhir tahun di bulan Desember data 8 juta by name by address itu kita kirim ke Kementerian Sosial. Nah, di Kementerian Sosial kemudian dilakukan pemetaan lagi untuk dimasukkan di TKS. Nah, ada 1.361.139 keluarga penerima manfaat tahun 2020 yang semula menerima KPM menjadi KPM BLT, keluarga penerima manfaat BLT, ditarik masuk ke DTKS. Sehingga berkurang dari 8 juta, berkurang 1.361.139. Sehingga tersisa 6.638.861 KPM. Seharusnya itu. Tetapi kenyataan hari ini kita BLT itu tersalur ke 5.145.675. Nah, ada beberapa ribu tadi yang belum menjadi KPM, 1.400.000 itu, yang KPM dulu menerima, sekarang tidak menerima, itu faktornya banyak. Salah satu misalnya tadi, dia tidak masuk DTKS, kemudian tidak menerima lagi karena memang dia sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Misalnya salah satunya adalah terlibat di dalam usaha pengelolaan BUMDes maupun BUMDesa bersama. Kemudian juga karena desanya sampai dengan hari ini masih belum menyalurkan BLT. Ada 5.862 desa, Mbak, yang sampai hari ini belum menyalurkan BLT dana desa. Kenapa? Pertama, karena transisi Pilkades. Yang kedua, karena lagi banyak masalah, misalnya desa-desa di Papua. Kemudian juga ada yang terkendala oleh pemahaman yang kurang tepat terhadap regulasi. Misalnya ada di satu kabupaten, tidak usah saya sebutkan di sini, yang mengharuskan penerima BLT itu penggunaan dana desa mengharuskan sudah bayar pajak. Jadi kalau belum bayar pajak tidak boleh memanfaatkan dana desa termasuk BLT. Nah, ini yang kemudian kacau, tapi sudah kita selesaikan. Nah, contoh-contoh itu memang kita temukan, termasuk kesalahan di dalam memahami regulasi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan itu memang layak sekali, real di lapangan memang terjadi situasi seperti itu. Dan ketika ini terkait dengan kondisi bahwa KPM mengalami penurunan karena ada kinerja BUMDes atau BUMDesa bersama yang bagus, itu tentu yang kita harapkan. Tetapi di 5.862 desa ini yang terus setiap hari kita lakukan pemantauan, sehingga ketika masalahnya sudah tertangani dengan bagus, segera BLT dana desa disalurkan. Misalnya transisi pergantian kepala desa, ada desa yang belum dilantik kepala desanya, dan seterusnya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Abdul Halim, kita masih berada di tengah pandemi begitu ya, bahkan berada di tengah PPKM darurat. Apakah sudah ada mungkin inovasi yang dipikirkan oleh kementerian untuk memulihkan ekonomi desa pasca pandemi COVID-19 ini? Ya, seperti saya sebutkan tadi, Mbak, sekarang kita fokus pada penguatan BUMDes dan BUMDesa bersama. Karena salah satu pilar penting di dalam pemulihan ekonomi di tingkat desa, ya BUMDes atau BUMDesa bersama. Misalnya hari ini sedang kita lakukan telaah sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Bagaimana kemudian di desa-desa itu atau kerjasama antar desa diupayakan BUMDesa maupun BUMDesa bersama melakukan usaha penggemukan sapi. Nah, ini sudah kita hitung, sudah selesai penghitungannya, proses bisnisnya sudah ada untung. Ketika memanfaatkan kolaborasi antara dana desa dengan perbankan, tinggal kita menyampaikan laporan kepada Pak Presiden, kemudian Pak Presiden akan memberikan arahan bagaimana langkah-langkah kita akan ikuti. Nah, ini juga salah satu wujud antisipasi untuk mengatasi atau pemulihan ekonomi di tingkat desa. Kenapa kok sapi? Ada dua yang
akan diraih. Yang pertama tentu peningkatan ekonomi tingkat desa, di mana kondisi konsumsi daging hari ini masih masih ditopang oleh daging impor. Nah, dengan desa-desa yang memang layak untuk melakukan pemeliharaan sapi, utamanya di penggemukan, maka ini menjadi salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan, sedikit banyak mengurangi ketergantungan pemenuhan kebutuhan daging dan sekaligus untuk meningkatkan ekonomi desa. Tentu melalui BUMDesa atau BUMDesa bersama. Dan ini proses bisnisnya sudah kita bahas kemarin, sudah selesai, tinggal menunggu waktu untuk laporan ke Pak Presiden. Yang pasti Mbak, pelaksanaannya dilakukan secara komunal karena penggemukan, tidak bisa diserahkan ke rumah-rumah. Jadi harus dikelola secara komunal dan oleh BUMDes atau BUMDesa bersama. Ini salah satu solusi untuk pasca COVID nanti, mudah-mudahan segera berlalu. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya singgung, mengintensifkan kerjasama sinergitas antara desa-desa, dalam hal ini BUMDesa, dengan dunia industri. Misalnya ada perusahaan yang saya contohkan tadi di Prambanan, itu dengan Danone. Ada pabrik Danone di situ, kemudian desa di sekitar Danone itu disuplai limbah kayu yang dipakai untuk pengemasan di Danone itu. Nah, kayu limbah tadi diolah lagi menjadi mebeler dan mempunyai nilai tambah, kemudian dijual ke masyarakat umum. Ini berjalan bagus di Prambanan. Di Kalimantan Timur tadi misalnya BUMDesa dengan perkebunan sawit, kemudian desa dengan perusahaan penambang batu bara, kemudian di Wonogiri. Jadi kita banyak model-model yang success story yang sudah kita inventarisir, karena model pembangunan di desa di sisi apapun, di sisi peningkatan SDM, di sisi peningkatan kesehatan, di sisi peningkatan ekonomi, yang paling mudah dan yang kita kembangkan hari ini adalah model replikasi. Jadi sukses di satu desa, keberhasilan di satu desa, kita tarik ke desa lain yang memiliki kesamaan karakter, memodifikasi sesuai dengan kondisi lokal, maka di situ kemudian dikembangkan. Demikian, Mbak. Informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.